Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Penginjil Lukas mencatat, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu sosok ataupun pribadi Bunda Maria dengan segala kualitas iman yang dimilikinya, seperti kesederhanaan, kesahajaan hidup, kerendahan hati, kesucian hidup, kesetiaan dan komitmen, keibuan bunda, kepasrahan, dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, dan lain sebagainya, mungkin merupakan muatan dari renungan-renungan yang disajikan oleh para pengkhotbah dalam misa maupun ibadat pada hari ini. Namun saya, dalam konteks belajar kita untuk memiliki kecerdasan sosial, tetap dengan pola pertanyaan, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita untuk memiliki kecerdasan sosial. Tahun lalu, dengan bacaan Injil yang sama, saya telah mengajak Anda sekalian untuk belajar tentang arti penting dan bermaknanya suatu kunjungan, bernilai dan bermaknanya sebuah salam yang diberikan kepada orang lain, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria dalam kunjungan dan salamnya kepada Santa Elizabeth. Tetapi juga penting, bernilai dan bermaknanya sebuah pujian yang tulus yang diberikan kepada orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Santa Elizabeth kepada Bunda Maria. Untuk hari ini, saya akan mencoba menarik 3 pesan inspiratif lagi sebagai bahan ajar kita. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah pertanyaan Elizabeth, "Siapakah aku?" Ketika Bunda Maria berkunjung kepada Elizabeth dan memberi salam kepada Elizabeth, penginjil Lukas mencatat, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Yang menarik perhatian saya adalah bahwa pertemuan dengan orang lain menjadi sebuah kesempatan untuk bertanya diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri. Kehadiran orang lain di hadapan saya menjadi sebuah ajakan, sebuah undangan untuk berefleksi, bermenung, bertanya diri, melihat kepada diri sendiri, bahkan evaluasi dan koreksi diri. Tujuannya pertama-tama tentu adalah untuk mengenal dan mengaminkan diri sendiri, lalu kemudian membangun sikap tertentu terhadap orang yang ada di hadapan kita. Misalnya dengan sikap empati, mengakui, menghargai, menghormati, menerima, dan lain sebagainya. Sering dalam relasi sosial, karena kita sendiri tidak mengenal diri kita sendiri secara baik, sehingga kita salah menempatkan diri, salah tingkah, salah bawa diri, bahkan
salah sikap terhadap orang yang ada di hadapan kita. Pertanyaan siapakah aku menantang kita untuk oke dengan diri kita sendiri. Kita perlu oke dengan diri kita sendiri. Pertanyaan siapakah aku adalah sebuah pertanyaan yang mengantar kita untuk mengenal diri kita dan mengokekan diri kita. Karena kalau kita dapat oke dengan diri kita sendiri, maka kepada orang lain kita juga bisa oke. Banyak orang sering salah tingkah, minder, inferior, tidak percaya diri karena dia tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak oke dengan dirinya sendiri ketika berhadapan dengan orang lain. Maka pertama-tama belajarlah untuk mengenal diri sendiri dan oke dengan diri sendiri. Pesan inspiratif kedua adalah Magnificat atau Kidung Maria. Penginjil Lukas melaporkan dalam Injilnya hari ini bahwa setelah seruan dari Elizabeth, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu Bunda Maria mengidungkan pujiannya. Saya tidak akan mengajak Anda untuk merenungkan isi dari nyanyian pujian Bunda Maria ini. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat interaksi yang terjadi antara Bunda Maria dan Elizabeth. Kita melihat bahwa reaksi Elizabeth yang bertanya diri dan oke dengan dirinya nyambung kepada Bunda Maria yang kemudian oke pula dengan dirinya. Muatan dari interaksi mereka adalah sebuah peneguhan, sebuah kondisi konfirmasi dan afirmasi. Bunda Maria sungguh mengenal dan menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dan bagaimana kuasa rahmat dan perbuatan-perbuatan besar Allah terjadi pada dirinya dan juga kepada orang-orang yang rendah hati dan takut akan Allah. Karena itu pujian, hormat, pengakuan dihaturkannya kepada Tuhan Sang Juru Selamat di satu pihak, dan di pihak lain sebuah konfirmasi dan afirmasi kepada sesama untuk tetap hidup dalam semangat kerendahan hati dan takut akan Allah. Maka kita belajar di sini untuk dalam relasi sosial tetap rendah hati, dan dalam relasi vertikal dengan Tuhan bangunlah hidup dalam hidup takut akan Allah dengan tidak congkak hati, tidak sombong, dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan bersandar pada rahmat dan kuasa Allah semata. Pesan inspiratif ketiga adalah tinggal bersama. Penginjil Lukas juga mencatat bahwa kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Saya tertarik untuk menggarisbawahi laporan Penginjil Lukas bahwa Bunda Maria tinggal bersama sekitar 3 bulan dengan Elizabeth. Tentu sebuah kunjungan akan lebih bernilai dan bermakna kalau dalam kunjungan itu orang yang mengunjungi mampu menangkap kebutuhan dan aspirasi dari orang yang dikunjungi. Bagaimana kondisinya, apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya, dan kemudian memberikan jawaban terhadap harapan dan kebutuhan tersebut. Rupanya hal inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria ketika dia berkunjung kepada Elizabeth. Dari kunjungan itu,
Bunda Maria menangkap bahwa kondisi Elizabeth yang sedang mengandung tua tentu membutuhkan kehadiran dan bantuan Bunda Maria. Karena itulah Bunda Maria memutuskan untuk tinggal bersama dengan Elizabeth kira-kira 3 bulan lamanya supaya membantu Elizabeth dalam mempersiapkan kelahiran anaknya. Ada banyak keluhan dari umat bahwa kunjungan keluarga, apalagi kehadiran bersama dan tinggal bersama dengan umat di suatu stasi di zaman sekarang ini sudah jarang dipraktekkan oleh para pelayan, para imam. Sering pelayanan hanya seputar altar. Imam datang mempersembahkan misa dan setelah itu cepat-cepat langsung pulang ke pusat paroki, ke pastoran. Padahal umat membutuhkan kehadiran dan tinggal bersama. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria terhadap Elizabeth menjadi bahan ajar bagi kami para pelayan, khususnya para imam, untuk memperhatikan kunjungan keluarga, kehadiran bersama, dan tinggal beberapa hari di suatu stasi demi melayani kebutuhan umat. Tetapi juga sering dijumpai bahwa dalam suatu keluarga, ketika masing-masing anggota mulai sibuk dengan tugas pekerjaan ataupun sibuk dengan HP-nya, maka akan sulit untuk hadir bersama. Sulit untuk peka lagi terhadap kebutuhan dan harapan anggota yang lain. Maka mari belajar untuk peka terhadap kebutuhan dan harapan orang-orang yang berada di sekitar kita dan belajar untuk menanggapinya secara bijaksana. Tuhan memberkati.